Tenang, tarik nafasmu dalam-dalam dan tutup matamu sebentar. Karena yang akan kamu dengarkan bukan sekedar cerita. Ini bukan sekedar ramalan. Ini adalah penerawangan dari alam bawah sadar saya. Sebuah bayangan besar yang sudah muncul sejak malam sebelum bumi mengguncang. Malam itu, laut dalam berbicara dengan suara yang berat. Saya melihat pusaran merah di antara belahan bumi utara. Dingin, beku, lalu retak. Bumi retak, laut bergetar, dan saya tahu itu bukan di Indonesia, tapi gelombangnya menuju ke sini. Dan benar saja, gempa besar mengguncang wilayah Rusia 8,7 magnitudo. Tapi yang kalian harus tahu, bukan angka itu yang membuat saya gemetar, melainkan arah energi dari guncangan itu. Gelombangnya bergerak, menyampi, nggak menurun langsung ke dasar. Artinya, potensi tsunami bukan hanya lokal, tapi terpantul dan menjalar menuju Samudra Pasifik, menuju Indonesia Timur. Terawangan saya menunjukkan dua titik yang paling terang, Gorontalo dan Jayapura. Tapi itu belum semuanya. Dari suara-suara dalam penglihatanku, ada garis biru muda yang menjalar ke arah Ternate, lalu Manokwari, dan bahkan sempat menyentuh pantai selatan Mindanao, Filipina. Banyak yang bertanya, apakah hanya Gorontalo dan Jayapura? Jawabnya adalah tidak. Tapi mengapa hanya dua wilayah itu yang diumumkan duluan? Karena dua tempat itulah yang responnya paling cepat terhadap tekanan dasar laut. Gorontalo seperti gong kecil di antara gelombang laut Sulawesi, dan Jayapura terletak di ujung mata pisau, langsung bersentuhan dengan lempeng Pasifik yang mengalirkan energi dari utara. Saya melihat di daerah sekitar Teluk Tomini akan mengalami gangguan pasang surut yang nggak normal. Air akan naik tanpa hujan, angin akan menjadi panas di malam hari, dan itu adalah kode dari alam. Berapa persen kemungkinan tsunami terjadi? Dalam penglihatan mata batin saya, angkanya muncul dengan sangat jelas, 65%. Tapi bukan tsunami besar seperti Aceh 2004. Ini adalah tsunami mikro bergelombang banyak, yang artinya bisa nggak terlalu tinggi, tapi berbahaya karena nggak terduga. Masuk ke pemukiman melalui kanal, selokan, tambak, merusak dari dalam, bukan dari depan. Justru ini yang lebih mengerikan. Saya juga melihat satu hal yang belum banyak dibicarakan. Ada potensi gempa susulan besar dalam 3-5 hari ke depan. Tapi bukan di Rusia, melainkan di sekitar Papua Nugini bagian timur, yang bisa memicu tekanan balik ke wilayah Biak dan Seru. Banyak orang salah kaprah bahwa Indonesia aman karena jauh dari Rusia. Tapi kalau kamu bisa melihat seperti yang saya lihat, bumi itu seperti jaring laba-laba. Satu getaran dari ujung utara akan membuat simpul di selatan ikut bergetar. Dan wilayah timur Indonesia, dari Sulawesi Utara sampai Papua, adalah simpul yang paling rapuh saat ini. Saya melihat retakan energi bumi semakin aktif sejak 22 Juli malam. Dan malam ke-33 dari siklus bulan akan menjadi titik kritisnya. Itu berarti sekitar pertengahan Agustus. Apa maksudnya? Akan ada satu peristiwa besar, bukan gempa, tapi perubahan arus laut ekstrim. Dan ini akan memutus jalur nelayan, bahkan bisa menenggelamkan kapal kecil tanpa badai. Sekarang saya beri kalian pesan dari mata batin saya. Jika kamu tinggal di pesisir Gorontalo, hindari laut setelah pukul 1 dini hari dalam 3 hari ke depan. Jika kamu ada di Jayapura, perhatikan perubahan warna laut. Jika biru menjadi abu-abu, segera menjauh. Warga di Ternate, Biak, Manokwari, dan Ambon bersiaplah untuk gangguan energi bumi. Bukan hanya tsunami, tapi mungkin gempa darat berskala sedang. 5,6 sampai dengan 6,4 magnitudo, antara 4 hingga 7 hari ke depan. Saya nggak meminta kamu atau kalian untuk percaya. Saya hanya menceritakan apa yang saya lihat secara mata batin saya. Dan terakhir, dari semua cahaya dan gelombang yang saya lihat, ada satu pesan dari semesta
terus berulang. Jangan tunggu sirine. Dengarlah tubuhmu, dengarlah tanah. Jika tubuhmu tiba-tiba ngerasa enggak nyaman, telinga berdenging, atau jantung berdebar tanpa alasan, itu bukan panik, itu sinyal dari alam. Bagi yang bisa merasakannya, itulah pertahanan pertama sebelum bencana datang. Jangan takut, tapi jangan juga anggap enteng, karena bumi sedang berbicara, dan mereka yang bisa mendengarkan akan selamat.